Belum apa-apa, calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan sudah mengkritik keras kebijakan Presiden Jokowi. Kali ini, sasaran kritik Anies adalah subsidi kendaraan listrik. Menurut Anies, subsidi kendaraan listrik bukanlah solusi masalah lingkungan hidup dan sudah salah kaprah. Sebagai informasi, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan subsidi untuk kendaraan listrik. Untuk pembelian sepeda motor listrik, pemerintah memberikan subsidi sebesar 7 juta rupiah. Untuk tahun ini, kuota subsidi sebesar 200.000 unit. Sementara, untuk konversi ke motor listrik, pemerintah juga memberikan subsidi sebesar 7 juta rupiah dengan kuota sebesar 50.000 unit. Untuk mobil listrik, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Sedangkan, potongan PPN untuk bus listrik adalah 5%. Anies mengatakan pemilik kendaraan listrik bukan dari kalangan yang perlu disubsidi. Pemberian subsidi yang tidak tepat justru akan menambah kemacetan, karena pemilik kendaraan listrik tidak menggantikan kendaraan yang ada di garasinya. Anies mengungkapkan emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Menurut Anies, seharusnya kendaraan umumlah yang harus diperbanyak, bukan kendaraan pribadi. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Jika dicermati, ternyata ada benarnya juga kritikan keras Anies, karena harga kendaraan listrik sangatlah mahal, sehingga yang mampu membeli dan menikmati diskon adalah orang-orang yang tergolong kaya. Lantas, bagaimana pendapat pasukan Mr. Komen? Setuju dengan Anies atau mendukung kebijakan Presiden Jokowi? Silakan baku hantam di kolom komentar.